Sukanto merupakan salah satu dari segelintir warga Indonesia yang punya pangkat paling tinggi dalam kepolisian di bawah penjajahan Jepang saat itu. Sukanto diparkir sebagai instruktur di sekolah kepolisian lantaran dia dicurigai atasannya punya darah Belanda sebelum dikirim ke Sukabumi. Sebenarnya, ia punya jabatan lumayan strategis di kepolisian wilayah Jakarta. Padahal tak ada darah asing di tubuh Sukanto. Ayahnya, Raden Martomiharjo, merupakan keturunan bangsawan asal Purworejo, Jawa Tengah, dan pernah menjadi wedana di daerah Tangerang, kini masuk Provinsi Banten. Ibunya, Kasmirah, berasal dari Ciawi, Bogor. Saat Jepang kalah perang dan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kendati pimpinan sekolah kepolisian berusaha menutupi kekalahan tentara Jepang, kabar itu sampai juga ke telinga Sukanto dan teman-temannya. Maka berangkatlah Sukanto ke Jakarta untuk menyerahkan sekolah kepolisian kepada pemerintah Indonesia yang baru berumur 40 hari. Lewat Sartono dan Iwa Kusuma Sumantri yang sudah lama dia kenal, Sukanto diajak mengikuti rapat kabinet pertama pemerintah RI di bawah Presiden Soekarno pada 29 September 1945. Begitu mendengar niat Sukanto, Presiden kontan memberikan perintah, "Segera bentuk kepolisian nasional," kata Presiden kepada Sukanto. Dikutip dalam buku Jenderal Polisi RS Sukanto Cokro Diatmojo, Bapak Kepolisian Negara RI. Tak disangka, tanpa persiapan, hari itu pula Sukanto dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara. Tak hanya jadi Kepala Polri termuda, Sukanto juga merupakan Kapolri paling lama dalam sejarah negeri ini. Dia menghadapi sejumlah pemberontakan di berbagai daerah, melewati pergantian pemimpin dan sistem pemerintahan dari Soekarno beralih ke Syahrir dan berkali-kali berganti Perdana Menteri. Setelah dicopot dari jabatannya oleh Bung Karno pada Desember 1959, Sukanto segera meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, ke rumah kontrakan di Jalan Pegangsaan Timur. Tak banyak harta benda yang dibawa Sukanto. Rumah itu sudah tua, pagar depannya rusak, dan bocor kalau hujan. Sepanjang masa jabatannya, Sukanto membangun struktur polisi sampai ke pelosok-pelosok. Dia juga merintis pendirian brigade mobil, polisi lalu lintas, polisi air dan udara, polisi wanita, laboratorium kriminal, biro anak-anak, dan Interpol. Beliau pula lah yang merintis pembangunan markas besar Polri. Hasil kerjanya sebagian besar masih bertahan hingga hari ini. Demikianlah kisah singkat Pak Sukanto, Kapolri pertama dan bertahan paling lama. Semoga beliau dapat menginspirasi kita semua.